7, 6, 5, 4, 3, 2. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Shalom. Selamat hari Natal semuanya. Selamat hari Natal. Coba lihat kanan kiri semua bersukacita karena hari ini kita merayakan hari Natal. Haleluya. Saudara semua bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang sudah lahir di kandang domba. 2000 tahun yang lalu dia adalah bayi kecil. Tapi saat ini dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Yesus Raja yang perkasa. Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita bawa hidup kita semua untuk menyembah Dia. Karena hanya Dia yang layak mendapatkan segala pujian. Katakan haleluya. Beri puji
beri pujian dan hormat bagi nama-Mu. Yesus, kami sembahkan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Hallelujah. Glory bagimu, Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Puji. Yes, Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus. Kau hadir di tempat ini, Tuhan, dengan segenap kemuliaan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, Yesus. Terimalah segala pujian dan sembah kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama saudaraku. Kita puji Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Yes. Terutama
naik ditinggikan. Dia penebus segala dosa umat manusia. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Yesus. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Yes, telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat, sang juru selamat, yang membawa sejahtera, sang juru selamat, yang memerintah selamanya. Yes, penasehat ajaib, Allah berkuasa, apa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, apa yang kekal, Raja damai. Yeah. Haleluya Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Yes Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat, sang juru selamat, yang membawa sejahtera, sang juru selamat, yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Kau Bapa yang kekal, Kau Raja damai. Amin. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, mari kita bangkit berdiri bersama. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang tidak punya pengharapan, yang mempunyai masalah, kita menemukan jalan keluar di dalam Yesus. Amin. Amin. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Apa saudaraku? Apa? Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada surga kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Bapak Ibu yang dibuat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi, Tuhan mau dengar suara Bapak Ibu yang keras. Glory. Glory, haleluya. Kurang keras, kurang keras. Glory, haleluya. Gerakan tangannya sambil begini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Yeay. Di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Ada apa? Ada keselamatan kekal. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan kekal. Hidup kami sudah ditebus dari kebinasaan. Hidup kami sudah diangkat Tuhan. Masuk ke dalam rencana kekal Bapa. Apakah yang kami khawatirkan saat ini? Masalah, pergumulan. Sekalipun kami jatuh di dalam lembah kekelaman, Kau Tuhan yang akan mengangkat kami. Asalkan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang akan memelihara kami. Terima kasih Yesus, Juru Selamatku. I love you so much, my Jesus. Yes. Walau ku harus berjalan Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. dalam lembah kegelapan, Perlindunganmu, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan aku. Tiada pernah sedetik
katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory to the Lord. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi, sama-sama katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau diagungkan. Kau satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kau mau datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau memberikan hidupmu untuk menebus dosa kami. Sehingga hidup kami tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Tapi ada pengharapan dalam hidup kami. Kami percaya di dalam Tuhan kami berharga. Di dalam Tuhan hidup kami menjadi berharga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Bekerja Engkau. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, teritorial, tipu daya, iblis kami ikat. Kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan, pimpin hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Coba lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau, bilang. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Engkau penting bagi Tuhan, bilang. Amin. Saudara, kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan untuk merayakan Natal. Karena sudah berapa tahun kita nggak bisa merayakan Natal seperti sekarang ini. Dibatasi dengan jarak karena COVID-19. Dan puji Tuhan kita bisa diloloskan dari semuanya itu. Dan kita bisa merayakan Natal sampai saat ini. Dan saya percaya gini saudara. Kalau kita sampai saat ini masih ada. Itu karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Tuhan masih ingin menyatakan kasih kebesaran kuasanya dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari setiap hari nantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mari kita belajar melihat apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita ini menjadi hidup yang berarti, meaningful life. Bukan hidup yang sia-sia saudara. Oleh karena itu saudara, tema kita, tema Natal pada hari ini adalah God-centered. Hidup yang berpusat kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur saudara, seringkali hidup kita ini tidak berpusat kepada Tuhan. Hidup kita ini berpusat kepada diri kita sendiri, kepada keinginan-keinginan kita, kepada ambisi-ambisi kita, kepada kelemahan-kelemahan kita. Itu yang membuat kita menjadi takut menghadapi masa depan.
Itu yang membuat kita menjadi lemah saudara. Itu yang membuat kita nggak semangat. Karena kita arahkan hidup kita ini berpusat kepada diri sendiri. Padahal kita ini manusia yang penuh kelemahan, yang penuh keterbatasan. Tetapi ketika kita berpusat kepada Tuhan, maka kita akan bisa melihat semua potensi terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sama seperti lampu ini saudara, kalau lampu ini tidak terkoneksi, tidak berpusat kepada sumbernya yaitu PLN, maka lampu ini tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia dipusatkan, diarahkan, dikoneksikan dengan sumber listrik yaitu PLN, maka lampu ini bisa bermanfaat. Bukan cuma bermanfaat, lampu ini punya kekuatan yang bisa membuat orang mati. Begitu juga dengan hidup kita saudara. Kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita nggak bisa melihat potensi-potensi terbaik dalam hidup kita? Kenapa kita nggak bisa maksimal? Karena kita hanya berpusat kepada diri sendiri. Tapi ketika kita berpusat kepada Tuhan, disitulah kita bisa menemukan siapa diri kita dan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Oleh karena itu saudara, mari. Yesus datang itu membawa hidup kita kembali berpusat kepada Tuhan. Nanti kita akan pelajari. Saya mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia dalam bentuk firman bersama-sama dengan Bapa di kekekalan. 2000 tahun yang lalu firman ini turun menjadi daging, menjadi manusia. Kenapa dia harus turun menjadi manusia? Karena dia harus menebus manusia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia? Yesus yang awal mulanya adalah firman. Bersama-sama dengan Allah. Dan tanpa dia, tanpa Yesus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dunia ini siapa yang ciptakan? Yesus. Yesus. Memang 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai manusia. Sebelum sebagai manusia dia sudah ada sebenarnya. Di kekekalan bersama dengan Bapa dalam bentuk firman. Dan dikatakan di ayat 4. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu hanya kita temukan ketika kita ada di dalam dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Natal. Saya tidak tahu sudah berapa kali kita merayakan Natal. Saya sejak dalam kandungan sudah merayakan Natal, saudara. Kebetulan saya lahir pas Natal di kampung saya. Natal Okumene, saudara. Tanggal 23 Desember, saat itu ada Natalan di kampung saya. Dan saat itulah saya lahir. Makanya nama saya Free Natal, saudara. Jadi sejak dalam kandungan saya itu sudah Natalan, saudara. Pertanyaannya, apa arti Natal bagi kita? Ada banyak orang puluhan kali merayakan Natal. Tapi Natal itu hanya sekedar pesta,
berlalu begitu saja, tidak membawa dampak apa-apa dalam hidupnya. Tentu bukan itu maksud Tuhan datang. Apa dampak Natal bagi kita? Saya berdoa, apapun latar belakang kita, saya selalu katakan gini saudara, perhatikan. Yesus itu bukan milik orang Kristen. Yesus itu bukan milik orang Kristen. Yesus itu milik dunia. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Yesus milik dunia. Dia datang mengasihi seluruh umat manusia. Bahkan di dalam Injil 1 Yohanes dikatakan, dia mati di atas kayu salib menebus dosa semua umat manusia. Katakan kiri kananmu, Yesus datang untuk engkau juga bro, bilang. Yesus juga mengasihi engkau bro, bilang. Ayo. Yesus mengasihi semua manusia. Tidak hanya orang Kristen yang dia kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa sih Yesus harus datang ke dunia? Dia yang adalah Allah. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia ada dari kekal sampai kekal. Kenapa dia mau turun dari sorga? Merendahkan dirinya. Masuk ke rahim seorang wanita, yaitu Maria. Hidup sebagai manusia menderita. Dan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Satu-satunya alasan, karena dia mengasihi manusia. Tuhan gak ingin manusia binasa. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah. Dan upah dosa maut. Agama tidak mampu membuat manusia bisa mencari Tuhan. Gak mampu. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi gak mungkin manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan kelemahan, mampu menemukan Tuhan yang maha besar, yang maha kudus. Gak mungkin. Sama seperti kalau saudara hari ini ingin ketemu Presiden Amerika Joe Biden. Saya yakin kita tidak akan bisa ketemu dia. Tapi kalau Joe Biden minggu depan pengen ketemu kita, bisa nggak saudara? Bisa. Karena apa? Dia punya otoritas, dia punya kuasa. Sementara kita nggak punya otoritas, nggak mungkin bisa ketemu Joe Biden kecuali Joe Biden mau memberikan diri. Dia punya kasih karunia untuk membuka diri ketemu dengan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh keterbatasan, berusaha mencari Tuhan lewat agama. Gak mungkin manusia bisa ketemu Tuhan yang maha kudus. Gak mungkin manusia bisa ketemu Tuhan yang maha mulia, yang maha besar. Gak mungkin. Makanya saya selalu katakan, tidak ada satupun agama yang bisa membawa orang masuk ke surga. Yang memungkinkan adalah ketika Tuhan yang maha kudus itu, Tuhan yang maha mulia itu, Tuhan yang maha besar itu, dia harus datang mencari manusia. Itu baru mungkin. Dan itu yang Yesus lakukan, saudara. Jadi Yesus bukan mencari agama. Dia mencari saudara dan saya yang penuh dengan dosa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Berbicara tentang Natal, bukan cuma sekedar berbicara kita kumpul seperti ini. Berbicara tentang pakaian baru.
berbicara tentang pesta. No. Natal itu berbicara Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, yang mengasihi kita. Dia merendahkan dirinya, turun sebagai manusia untuk membawa kita bisa masuk kepada kekekalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus merupakan usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Perhatikan, kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan usaha Tuhan untuk mengembalikan kita manusia yang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita kembali? Maukah kita dibawa kepada Tuhan itu? Kenapa harus dikembalikan? Kenapa manusia harus dikembalikan kepada Tuhan? Manusia, perhatikan ini saudara. Manusia diciptakan itu untuk bersekutu dengan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Manusia itu diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36 dikatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya itu dari Tuhan. Dibuat dan diciptakan oleh Tuhan. Dan diciptakan untuk Tuhan. Dan bagi kepentingan Tuhan. Tetapi dosa telah membuat manusia hidup untuk dirinya, bagi kepentingannya, dan untuk kemuliaannya. Dosa telah membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Dosa telah membawa kita keluar dari panggilan Tuhan. Dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tanpa terkecuali. Siapa di sini yang mengaku orang? Coba angkat tangan. Adakah di sini yang bukan orang? Selama engkau orang, Alkitab katakan engkau orang berdosa. Engkau orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu berbicara apa? Kualitas Tuhan. Tuhan ciptakan kita dengan kualitas segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak, selera jiwa, dan tujuan yang sama dengan Tuhan. Tetapi begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kualitas itu. Manusia nggak bisa lagi mengerti apa pikirannya Tuhan. Manusia nggak bisa lagi mengerti apa tujuannya Tuhan menciptakan dia. Manusia tidak lagi mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi dirinya. Dan akibatnya apa saudara? Dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa maut. Apa itu maut? Maut itu terpisah dari Allah. Kita nggak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Kita manusia berdosa. Manusia berdosa. Kalau bertemu dengan Tuhan yang kudus, maka kita akan mati. Oleh karena itu, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, saudara.
Manusia sadar bahwa mereka terpisah dari Allah, saudara. Makanya kita gak ngerti kehendak Tuhan. Kita gak ngerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita gak ngerti apa yang bisa membuat kita bahagia. Kita terpisah dari Allah. Dan kalau kita mati, pasti berakhir di neraka. Tapi Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak ingin ada satu manusia pun yang binasa. Ada hukum yang Tuhan buat, yaitu upah dosa maut, kebinasaan kekal. Upah dosa adalah neraka. Tapi satu sisi Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus tidak ingin manusia binasa. Ada pertentangan antara keadilan Tuhan untuk melaksanakan hukum dengan kasih Allah yang tidak ingin seorang pun kita binasa. Apa yang harus dilakukan? Satu saat ada seorang jenderal perang membuat sebuah peraturan. Siapa yang mencuri di camp perang ini, dia harus dicambuk 50 kali. Satu saat barang sering hilang, saudara, di camp perang itu. Dicari gak ketemu siapa yang ngambil. Sampai akhirnya, saudara, ketangkap anaknya. Siapa yang ngambil barang yang ada di camp itu. Ternyata yang ngambil barang itu adalah anak dari sang jenderal, saudara. Saat itu jenderal itu harus membuat keputusan. Dia harus tega melihat anaknya dicambuk 50 kali. Hukum harus ditegakkan, saudara. Hukum harus ditegakkan. Gak mungkin dia tidak menegakkan hukum. Tapi satu sisi, dia gak mau anaknya mengalami penderitaan. Apa yang dilakukan sang jenderal? Dia buka bajunya. Dia katakan, izinkan saya untuk menanggung dosa, kesalahan yang dilakukan oleh anak saya. Dia beri punggungnya. Tentu Algojo gak mau mukul. Tapi dia bilang, ini perintah. Silakan pukul. Silakan cambuk, dia bilang. Sampai 50 kali. Sampai sang jenderal ini pingsan, saudara. Kenapa? Karena bagi seorang jenderal, hukum itu harus dilaksanakan. Tapi satu sisi dia mengasihi anaknya. Tahu saudara, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan buat peraturan bahwa upah dosa maut. Upah dosa maut, yaitu kebinasaan kekal. Manusia yang diciptakan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, memilih jatuh dalam dosa. Ada dua dilema dalam Tuhan. Antara keadilan, di mana hukum harus ditegakkan, dengan kasihnya kepada manusia. Apa yang harus dia lakukan? Dia dari sorga, yang adalah firman. Dia turun ke dunia. Di atas kayu salib, hukum ditegakkan. Keadilan ditegakkan. Tapi itu menyelamatkan manusia. Kenapa harus Tuhan? Untuk menebus orang yang berdosa, harus pribadi yang tidak berdosa. Sementara di dunia Alkitab katakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita berdosa sejak dalam kandungan.
Semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa menebus sesamanya. Satu-satunya yang bisa menebus adalah pribadi yang tidak berdosa. Di jagat raya ini, satu-satunya pribadi yang tidak berdosa cuma Tuhan. Karena itulah Dia yang tidak berdosa itu turun sebagai manusia untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Dosa itu memisahkan saudara dan saya dari Tuhan. Sekecil apapun dosa itu membuat kita nggak bisa lagi berhubungan intim dengan Tuhan. Akibat dosa, apa dampak ketika manusia hidup dalam dosa, saudara? Hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan setiap hari mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi begitu mereka jatuh dalam dosa, begitu mereka dengar jejak langkah Tuhan, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani lagi ketemu Tuhan. Berapa banyak dari antara kita, engkau takut datang kepada Tuhan karena engkau merasa orang berdosa. Kau berkata, saya enggak layak di hadapan Tuhan. Saya sudah hidup dalam perzinahan. Saya hidup dalam penipuan. Saya sudah menyakiti banyak orang. Dosa membuat kita enggak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Dosa membuat kita enggak nyaman lagi mencari Tuhan. Dosa membuat kita enggak bisa betah lagi berdoa. Tapi ada berita baik. Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Asal saudara mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku mau ditebus. Aku izinkan Kau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saat itu Alkitab katakan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Menjadi anak Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah rusak, saudara. Hubungan manusia dengan sesamanya pun rusak. Ingat, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan, saudara. Hubungan mereka rusak. Nggak cukup sampai di situ. Anak dari Adam dan Hawa pun hubungannya jadi rusak. Kain membunuh Habel, saudara. Dosa membuat kita hidup dalam iri hati. Dosa memaksa kita untuk hidup dalam keegoisan. Dosa memaksa hidup kita untuk hidup dalam kesombongan. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama pun rusak, saudara. Kita gak bisa lagi mengasihi orang lain dengan tulus. Oke, saya bantu kamu, tapi kepentingannya apa? Kita gak bisa lagi mengasihi. Bahkan mengasihi anak kita dengan tulus pun kita gak bisa. Kita punya kepentingan. Mengasihi pasangan kita dengan tulus pun kita nggak bisa. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Akibat dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Artinya apa? Nggak tahu lagi apa yang terbaik bagi dirinya. Nggak ngerti apa tujuan Tuhan menciptakan hidupnya. Nggak tahu lagi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Hidup sesuka hatinya, saudara. Makanya jangan heran banyak orang yang gak tahu mana istrinya, mana istri tetangga, saudara. Halo, ada banyak orang gak tahu mana harta miliknya, mana harta milik orang lain. Harta orang lain dianggap harta miliknya, istri orang lain dianggap istrinya, saudara. Kenapa? Karena manusia hidup dalam kegelapan, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya Alkitab katakan Yesus itu terang, saudara. Dia terang dunia yang akan menerangi hidup kita. Yang membuat kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terbaik dalam hidup kita. Dosa membuat manusia hidup dalam kegelapan. Dan tidak cukup sampai di situ. Manusia berpusat kepada dirinya sendiri. Manusia menjadi egois. Dia hanya memikirkan saya, dan saya. Padahal manusia diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya. Saudara, saya ambil contoh sederhana.
Kalau saudara menciptakan sebuah produk, anggaplah itu mobil. Saudara ciptakan mobil. Tentu ketika saudara ciptakan mobil ini tujuannya apa? Mobil ini ada untuk kepentingan kita. Betul? Bagaimana supaya lewat mobil ini kita bisa melakukan aktivitas kita dengan efektif, kita bisa nyaman, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Saudara, coba saudara bayangkan ada orang menciptakan mobil. Mobil itu disimpan di garasi. Setiap hari dilap, setiap hari dipanasin, disimpan lagi. Dilap, dipanasin, disimpan lagi. Dan setiap hari hidupnya sibuk untuk ngurusin mobil ini saudara. Kira-kira orang ini modelnya model apa saudara? Orang goblok, betul? Betul? Berarti dia ada untuk mobil. Hei, saya mau kasih tahu. Tuhan ciptakan kita. Bukan supaya Tuhan ada untuk kita. Tapi supaya kita ada untuk Tuhan. Berapa banyak orang hidup, Tuhan ada untuk kita. Makanya apa saudara? Kalau dia butuh dia cari Tuhan, kalau nggak butuh dia lupakan Tuhan. Lagi butuh cari Tuhan, nggak butuh lupakan Tuhan. Karena apa? Kita hidup egois. Kita hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Padahal manusia diciptakan bukan untuk itu. Dan manusia mulai hidup dalam penderitaan. Saling membunuh, saling merugikan, saling menyakiti, saling mengkhianati saudara. Itu semua efek dari dosa. Yesus datang supaya kita keluar dari situ. Hidup di luar Tuhan adalah hidup dalam penderitaan. Saya banyak temukan orang-orang kaya saudara. Secara materi. Tapi hidupnya menderita saudara. Hidupnya menderita. Yohanes 1 ayat 3-4 dikatakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, saudara ingin memiliki hidup yang kekal. Saudara ingin memiliki hidup yang berkualitas. Alkitab katakan hanya di dalam Yesus ada hidup. Dan hanya di dalam Yesus kita punya terang yang bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia adalah terang itu saudara. Kalau lampu ini dimatikan semua dan kita nggak ada lampu handphone, kita suka nabrak-nabrak, betul? Nabrak-nabrak. Kenapa orang suka saling menyakiti, saling melukai? Halo, suami istri saling melukai, saling menyakiti, sesama sahabat saling melukai, saling menyakiti. Karena engkau hidup dalam kegelapan, saudara. Engkau nggak tahu apa yang terbaik bagi dirimu, apa yang terbaik bagi orang lain. Sehingga kita melukai orang lain, saudara. Kenapa suami istri saling melukai? Karena mereka hidup dalam kegelapan. Tapi Alkitab katakan bahwa dalam Dia ada hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang kekal, saudara. Dosa telah membuat kita harus dibinasakan di kekekalan. Tetapi Yesus datang supaya kita tidak dibinasakan. Supaya kita bisa melihat kehidupan setelah kematian, saudara. Dan di dalam hidup, di dalam Yesus ada terang, saudara. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia akan berbuah banyak. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita akan berbuah banyak. Artinya apa? Kita bisa mengetahui potensi-potensi terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita bisa tahu apa rencana Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita bisa menemukannya ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Saya bertobat bulan Oktober tahun 98, saudara. Dulu saya merasa orang yang gagal, gak punya tujuan hidup.
hidup hanya sia-sia, hidup hanya kesenangan diri. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya lihat bagaimana Tuhan ubahkan saya. Saya bisa lebih dengan mudah meninggalkan dosa-dosa saya, saudara. Dengan mudah meninggalkan. Dan saya bisa melihat hidup saya ini dari perspektifnya Tuhan. Saya mulai bisa melihat bahwa saya ini berharga. Ketika saya melihat hidup saya berharga, saya mulai bisa melihat apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan akhirnya Tuhan bawa step by step, saudara. Mungkin kau hari-hari ini bingung tentang hidupmu. Gak tahu mau bagaimana. Apa sih tujuan saya, Tuhan menciptakan saya? Untuk apa sih saya hidup? Saudara, coba kita lihat. Hidup ini sebenarnya, anggaplah saudara orang paling kaya sedunia. Apa yang mau kita banggakan dari kekayaan kita? Cuman satu yang kita banggakan. Pengakuan orang lain yang bilang, wow. Itu toh. Makanan seenak apa yang kita makan. Suatu saat bosan. Mobil semewah apa yang kita pakai. Suatu saat bosan. Wisata tempat apa yang paling mewah yang kita kunjungin. Suatu saat bosan. Semuanya cuman ilusi di pikiran kita. Tapi damai sejahtera ada. Belum tentu. Belum tentu. Makanya jangan heran ada banyak orang kaya bercerai. Padahal istrinya cantik, suaminya ganteng. Kaya, bercerai. Banyak orang kaya, ganteng, cantik, bunuh diri. Karena apa? Dia tidak temukan esensi hidup. Dia tidak temukan kebahagiaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dia hidup dalam kegelapan. Hidup dikuasai oleh ambisi, dikuasai hawa nafsu. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan berikan ada damai sejahtera. Sekalipun kita tiap hari mungkin cuma makan nasi sambal telur, nasi sambal tempe. Tapi kita bisa berbahagia dengan istri dan anak-anak kita. Kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi tetangga-tetangga kita. Karena apa? Ada damai sejahtera. Tetapi ketika engkau enggak punya Yesus, engkau punya segalanya. Engkau dikejar-kejar rasa takut, takut bangkrut, takut gagal, takut kecelakaan, takut ditipu. Hidup dalam ketakutan, takut anaknya narkoba, takut istrinya selingkuh, takut suaminya selingkuh. Tapi kalau engkau di dalam Tuhan, pasanganmu dalam Tuhan, anak-anak dalam Tuhan, saudara, kita akan bahagia. Apa sih yang mau kita cari? Bahagia. Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa, kata Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saya akan akhiri dengan ini, saudara. Berhubungan dengan God-centered. Coba kita lihat awal mula manusia diciptakan, saudara. Ini prinsip penciptaan. Perhatikan ini baik-baik. Ini prinsip penciptaan. Kalau engkau mengerti tentang hal ini, saya percaya engkau akan bahagia dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara baca nanti Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tanah itu menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan dan segala jenis pohon. Jadi pohon-pohonan ini Tuhan ciptakan lewat apa, saudara? Dari tanah. Melalui firman. Perhatikan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan dari tanah. Melalui firman. Prinsipnya apa? Karena tumbuhan diciptakan dari tanah, maka tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah. Tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah. Begitu tumbuhan diambil dari tanah, cepat atau lambat, tumbuhan ini pasti mati. Itu tanah. Kejadian 1 ayat 24 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Semua binatang keluar dari bumi, saudara.
begitu binatang ini dipisahkan dari bumi, maka binatang akan mati. Karena Tuhan sediakan makanannya ada di bumi, lewat tumbuhan. Yang terakhir, Kejadian 1 ayat 27. Dia katakan gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan dari Tuhan. Bagaimana proses penciptaan manusia? Debu tanah dibentuk oleh Tuhan. Begitu debu tanah ini dibentuk oleh Tuhan, Tuhan hembuskan ruah, nafasnya Tuhan, itu dia hembuskan. Yang membuat hidup kita ini menjadi manusia yang utuh adalah ketika nafasnya Tuhan itu dimasukkan dalam diri kita, yaitu rohnya kita. Itu yang membuat kenapa Yesus harus datang ke bumi dari sorga menebus dosa kita. Karena ada unsur dalam diri Tuhan, dalam diri kita juga. Bagian dari Tuhan ada dalam dirimu, yaitu nafasnya Tuhan. Begitu nafas ini diambil dari kita, maka kita akan mati. Jadi saudara berharga bukan karena uang kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena harta kita. Tapi ada bagian dari Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, yaitu nafasnya. Dan suatu saat nafasnya Tuhan ini akan kembali kepada Tuhan. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita dipisahkan dari Tuhan, kita akan binasa, saudara. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa dipisahkan dari Allah. Ketika manusia dipisahkan dari Allah, saat itulah kita sebenarnya sudah gagal. Dosa itu memisahkan kita dari Allah, saudara. Anugerah di dalam Yesus membawa kita kembali God-centered. Hidup yang berpusat kepada Allah. Izinkan Yesus itu masuk. Izinkan Roh Kudus supaya kita dikembalikan kepada Allah. Sehingga hidup kita ini bukan cuma sekedar kesia-siaan. Saudara, hidup kita ini gak lama kok. Alkitab katakan 70-80 tahun. Kalau engkau sudah 60 tahun saudara, sudah 70 tahun, ibarat jam engkau sudah jam 5 sore. Stokmu tinggal sedikit. Oh saya sudah 80 tahun, itu anugerah. Berarti sudah harus siap-siap saudara. Sudah waiting room. Apa yang mau saudara cari? Begitu saudara mati, hidup kita ini makhluk kekal. Yang mati cuma tubuh kita. Tapi roh kita ini hidup. Dan harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Bapa. Harus mempertanggungjawabkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Ketika Tuhan temukan ada Yesus dalam diri kita. Ada materai anak domba Allah yaitu Yesus. Pagi hari ini. Pesan Natal bagi kita saudara. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Tuhan Yesus datang supaya kita dikembalikan kepada Allah. Dan hidup berpusat kepada Tuhan. Maukah saudara dan saya dikembalikan kepada Allah. Karena hanya ketika kita dikembalikan kepada Allah, kita baru bisa mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan kita tahu kemana kita pergi setelah kita mati. Satu-satunya di jagat raya ini, satu-satunya yang hidup, mati, dan bangkit, dan tidak mati lagi, cuman Yesus. Itu membuktikan
bahwa dia Tuhan. Alkitab katakan dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Suatu saat dia akan menjemput kita. Dan dia hanya menjemput orang yang percaya kepada dia. Bukan orang yang beragama. Bukan. Dia tidak mencari agama. Dikatakan apakah ia menemukan iman di bumi. Iman kepada Yesus itu yang akan dia cari nanti. Ketika engkau berkata, aku mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Saat itu Alkitab katakan, namamu dicatat di sorga, saudara. Ketika buku kitab kehidupan nanti dibuka, ada nama kita. Kita mati di penghakiman. Tuhan katakan, silakan masuk ke dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara, 70-80 tahun itu bukan waktu yang lama. Dan zaman sekarang sudah jarang orang usia 70-80 tahun. 60 tahun, 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita ini berpusat kepada Allah? Hanya Yesus yang bisa mengembalikan kita kepada Allah. Karena dia Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Makanya dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dialah Allah itu yang sudah menjadi daging. Dan pada mulanya bersama-sama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan jagat raya ini. Dan di dalam dia ada hidup. Tidak ada kehidupan di luar Yesus. Dan di luar Yesus kita hidup dalam kegelapan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saudara, Yesus datang bukan untuk satu agama. Dia tidak mendirikan agama. Tidak. Tidak. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Siapa itu dunia? Saudara dan saya. Apapun latar belakangmu, engkau kaya, engkau miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, orang kota, orang desa, agama apapun. Yesus mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah kita berkata, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamatku? Karena dialah Tuhan itu yang datang dari sorga. Amin. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu teduh sejenak, saudara. Lampunya. Yang belum dapat lilin boleh angkat tangan. Oh, holy night, the stars are bright and shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in shame and error pining till He appeared. And the soul Kita bangkit berdiri yuk. felt this world Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. of thrill of hope, the weary world Saya minta rejoices. Ibu for Ida, yonder Bapak Christian maju ke depan. a new and glorious morn. Lampu yang di tengah ini dimatikan boleh. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices
all night, divine, all night, when Christ was born. Saudara, All night, lilin ini adalah terang. divine, Dunia hidup dalam kegelapan. Dunia hidup dalam kegelapan. Yesus sebagai terang datang. Satu-satunya. Hanya dialah terang dunia. Terang itu dibagikan kepada para murid-murid pada rasul. Dan terang itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Sehingga dunia bisa melihat apa sebenarnya kehendak Tuhan atas dunia. Ada keselamatan, ada pengharapan akan kekekalan. Dan terang itu terus menyebar. Bapak Christian nanti akan membagikan sama Ibu Ida dan saudara boleh nanti saling berbagi. Itulah Injil itu. On your knees, oh hear the angel voices on high, divine, on high. Ketika terang ini nyala, Christ was born. dia harus meleleh. All night, Dia harus habis. Supaya ia bisa menerangi dunia. Oh night, Yesus, oh night divine. dia harus korbankan hidupnya. Sampai mati. Supaya kita bisa melihat terang itu. Silakan saling berbagi saudara. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on high, divine. Silakan saling berbagi. On night, when Christ was born. Hidup kita, keselamatan harus dibagikan saudara. Kita tidak boleh lagi egois dengan diri kita. Oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices on high, divine, oh night, when Christ was born. Oh night divine.
kita tundukkan kepala sejenak. Mungkin kau selama ini sudah capek, saudara, dengan hidupmu. Kau merasa hidupmu gak berarti. Gak tahu apa sih sebenarnya tujuan hidup saya ini. Engkau meraba-raba. Semua usaha sudah engkau lakukan. Kau selalu merasa hidupmu orang yang gagal. Engkau mungkin punya segalanya. Tapi ada sesuatu yang kosong dalam dirimu. Memang di dalam jiwa kita ada satu ruang kosong. Dan itu gelap, saudara. Itu akan terang ketika engkau izinkan Yesus masuk dalam hidupmu. Karena dialah terang itu. Maka saudara di momen Natal ini berkata, aku mau menerima terang itu. Gak peduli kau agama apa, karena Yesus datang bukan untuk agama. Bukan untuk agama. Kau capek dengan hidupmu, lelah. Tuhan Yesus bilang gini, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau datang ke dunia. Biar Engkau menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Yang menerangi hidup kami, yang menuntun hidup kami masuk ke dalam rencana-Mu. Mampukan kami untuk melihat tujuan Tuhan menciptakan kami. Mampukan Tuhan. Kami berjalan di dalam kehendak-Mu. God centered. Bawa hati kami kembali. Kehidupan kami berpusat hanya kepada Tuhan. Mungkin kau pernah dulu mengasihi Tuhan. Engkau pernah hidupmu itu betul-betul berpusat kepada Tuhan. Ketika engkau bermain-main dengan dosa, engkau merasa Tuhan begitu jauh. Engkau merasa Tuhan itu udah gak peduli. Kau hampa. Siang hari ini Tuhan katakan, inilah waktunya engkau kembali anakku. Aku mengasihi engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau. Aku menantikan engkau. Engkau ada hanya untuk kepentinganku, kata Tuhan. Engkau hanya akan menemukan sukacita dan damai sejahtera ketika engkau kembali kepada aku. Mari saudara kembali kepada Tuhan. Enggak peduli sebesar apa dosa yang kau lakukan. Alkitab katakan meskipun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan buat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti daun kesumbar, dia akan buat putih seperti bulu domba. Asal engkau mau menerima dia kembali. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lilin boleh dimatikan, lampu dinyalakan. Saya kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta mengagunkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga
siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati kami. Kami sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk hidup berpusat kepada Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu perintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Setiap jemaat yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan atas hidup mereka, menjagai, melindungi mereka. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran minta dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu,
dan Engkau setia melakukannya. Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu sama yang lain. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas.